Halo, bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan saya. Selamat siang untuk teman-teman semuanya, terutama yang suka motor dua tak. Salam teng 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 teng. Oke, ini saya baru dapat unit, bro. Baru dapat unit Ninja RR yang versi limited edition di tahun 2026. Kenapa saya kok beli yang tahun 2015 padahal sekarang sudah tahun 2026, berarti umurnya ini sudah 11 tahun. Oke, alasan pertama, saya itu suka motor sport, suka sekali motor sport, namun terkendala oleh biaya, tidak punya dana. Akhirnya semuanya tertunda. Padahal saya yang suka itu mulai dari SD. Saya sekolah MI dulu, nama sekolahannya saya MI. Saya sekolah MI. Saya itu ketika lihat pengajian, saya kecilnya itu selalu kalau dikasih sangu sama mbah saya itu, saya kan bareng sama mbah. Dikasih sangu sama mbah, maka saya itu selalu beli poster motor-motor sport. Akhirnya saya tempel di dinding-dinding rumah. Pertama kali saya punya sepeda motor itu tahun 2012, ketika saya masih kuliah. Ketika saya duduk di bangku kuliah, saya itu dibelikan motor, dan alhamdulillah itu termasuk motor sport, motor fiction, dibelikan oleh ibu saya yang hasil kerja kerasnya. Beliau kerja keras di negara lain, di negara tetangga, di Malaysia. Akhirnya karena saya itu sudah waktunya PPL, sudah waktunya mengajar, oleh ibu saya itu yang terhormat, saya diberikan motor. Kebetulan motor sport yang saat itu masih viral-viralnya, harga standar dan tampilannya sudah lumayan wow. Akhirnya saya dibelikan motor fiction oleh ibu saya itu pada tahun 2012. Saya itu suka sekali motor sport, bro. Orangnya saya itu pengenan. Saya itu dibelikan motor sport tahun 2012 oleh ibu saya itu. Ada keluaran terbaru 2013, saya pengen fiction yang terbaru. Ada keluaran terbaru lagi 2015, saya pengen. Cuma terkendala oleh dana. Akhirnya pada 2026 ini saya mencari solusi bagaimana sekiranya masalah saya itu, masalah pengen itu cepat teratasi. Akhirnya saya cari motor sport yang tidak diproduksi lagi, artinya yang sudah disuntik mati. Kebetulan jatuh pada Ninja RR versi terakhir, versi 2015 yang limited edition ya. Yaitu mungkin cara saya itu untuk mematikan rasa pengennya saya, karena setelah Ninja RR ini tidak mengeluarkan lagi, bro, tidak mengeluarkan lagi yang versi 2 tak dikarenakan tidak lulus emisi. Akhirnya ini adalah versi terakhirnya. Ada beberapa langkah yang saya lakukan ketika saya hendak membeli motor ini. Ini motor berplat Bondowoso. Karena saya cari motor yang berplat Jember itu tidak ada, bro. Akhirnya saya cari ke Bondowoso, cari yang berplat P, meskipun bukan Jember, yang penting P. Soalnya saya lihat di showroom rata-rata berplat UW, plat N, plat L, jarang yang berplat P, ya karena termasuk barang langka.
bisa dihitungin barang ini termasuk barang langka meskipun tidak terlalu langka. Yang saya perhatikan dari motor ini bro, ada beberapa hal kenapa saya jatuh pada motor ini. Ini motor masih dari orangnya ya, ini masih pengaman dada dari orangnya, pengaman tangki. Dan di sini baru tadi saya copot. Warna di sini ini sama kayak ini, cuma saya copot kan, saya nggak suka. Ini nanti akan saya bersihkan, akan saya cuci biar lebih kelihatan glowing. Yang pertama yang perlu diperhatikan oleh teman-teman ketika teman-teman hendak membeli motor, terutamanya Ninja 2 tak, alangkah baiknya teman-teman itu membawa montir atau bengkel, tukang servis khususnya yang ahli dalam bidang 2 tak. Karena perawatannya 2 tak itu sangat berbeda dengan 4 tak. 2 tak itu teman-teman harus betul-betul teliti, karena biaya servisnya dari motor Ninja seperti ini sangat mahal bro, mahal sekali. Oleh karena itu, jika budgetnya teman-teman pas-pasan, harap dipikir-pikir jika hendak membeli motor seperti ini, atau harap teman-teman harus betul-betul perhatikan, teman-teman harus betul-betul paham terkait motor ini. Kalau perlu bawa montir yang paham betul, yang suka bermain dalam 2 tak. Cuma kemarin saya tidak bawa bengkel, saya bawa teman sendiri. Meskipun dia bukan kerja di bengkel, tapi dia ahli juga pintar dalam mendengarkan suara-suara mesin. Cuma saya tidak sepenuhnya mengandalkan kepada beliau. Saya ada beberapa pedoman yang saya pegang sebelum saya pasrahkan kepada beliau. Yang pertama yang saya kaji terlebih dahulu itu, perhatikan nomor rangka kendaraannya. Dan yang pertama nomor rangka kendaraan. Nomor rangka kendaraan itu ada di bawah jok sini bro, ada di bawah jok sini. Jadi teman-teman buka joknya ini dulu, setelah buka jok ini baru buka ini. Caranya sederhana, tinggal teman-teman minta kontaknya kepada orang yang punya, kita buka seperti ini, lalu kita setelah kontaknya dianu, kita buka, tinggal buka seperti ini, mudah, tinggal tarik seperti itu. Baru kita, nomor rangkanya ada di bawah sini, tinggal kita tarik yang ini cara bukanya ya, tarik ya, ini ya, tarik ini yang ini ya, joknya bisa. Nah tinggal seperti itu bro. Ini nomor rangkanya, maaf saya tutup ya biar tidak diduplikat. Oke, cukup, tutup pak. Itu yang pertama. Cara nutupnya sederhana juga, masa pindah. Sudah selesai. Itu yang pertama, nomor rangka. Yang kedua nomor mesin. Nomor mesin itu ada di sebelah sini, ada di dalam sini. Maka teman-teman harus pakai, gak usah bongkar ini, tidak masalah. Yang penting pakai HP-nya dihidupin, nanti teman-teman rekam, masukkan HP-nya, rekam, lalu lihat di rekamannya. Itu yang kedua. Yang ketiga yang perlu teman-teman perhatikan, teman-teman pindah ke arah sebelah kanan. Perhatikan mesinnya bro, perhatikan mesinnya, terutama di bagian karburator. Karburator ini jangan sampai itu pernah dioprak-aprik, atau jangan sampai ini tidak orisinal. Ini harus original ya, mereknya yang original, Mikuni. Itu perhatikan oleh teman-teman, Mikuni, jangan sampai ini pernah diganti. Yang ketiga,
Ini adalah dari segi bloknya di sana, jangan sampai blok ini pernah dibongkar-bongkar, pernah dimodif, pernah dibesarin dan lain sebagainya. Yang perlu perhatikan teman-teman, selain baut ini, jangan sampai rusak, jangan sampai pernah kena obeng-obeng, biar tetap kelihatan standar. Terus yang ini jangan sampai ini celah-celah garis itu jangan sampai bengkak. Itu harus presisi seperti ini, harus rapat betul. Ini yang keempat ya. Tadi yang pertama adalah nomor rangka kendaraan, yang kedua nomor mesin, yang ketiga bloknya harus original dari Mikuni, yang keempat yang ketiga tadi karburatornya harus dari Mikuni, yang keempat bloknya harus original. Terus yang kelima perhatikan radiatornya. Perhatikan radiator, jangan sampai radiator ini rusak, karena kalau radiatornya rusak itu salam 5 juta. Kita pegang selangnya, jangan sampai selang itu kempes. Kalau selang itu kempes, maka berarti dari radiator ke bawah itu tidak jalan, ada sumpetannya. Jangan sampai selang ini kempes. Selangnya ada di dalam sini, kita pegang, bisa dipegang gampang, tinggal masukkan tangannya lewat sini, kita pegang. Jangan sampai kayak ban kempes itu, meskipun dalam posisi mati. Tapi kalau dipaksa ya tetap empuk, namanya air yang kita tekan. Atau lebih amannya lagi, teman-teman buka tutup radiatornya di sini sebelah kanan sini, teman-teman buka, teman-teman hidupin. Ketika ada yang tidak beres, mungkin ketika dihidupin akan keluar angin beserta air, gembus-gembus, itu berarti sudah tidak beres. Yang beres itu, yang betul itu ketika dihidupin, ketika digas, atau ketika dibuat apa saja itu, maka air radiator itu stagnan, sistemnya stagnan itu. Itu yang kelima. Terus yang keenam, perhatikan kelistrikan. Perhatikan kelistrikan ini, perhatikan sennya apakah hidup seperti ini. Ini sen kanan hidup, sen kiri kita lihat dari belakang, sen kiri hidup, depan sen kiri hidup. Untuk listrikan, ambilnya kita coba normal. Kalau ini nanti kita masukkan satu maka mati. Jika ini dimasukkan tidak mati, berarti bermasalah dengan odinya, bro. Oke. Keenam, kelistrikan. Sekarang yang ketujuh. Yang ketujuh itu perhatikan dari bodi-bodinya. Apakah bodi ini pernah nabrak atau belum? Kita perhatikan secara detail. Cuma kalau bodi ini masih bisa teman-teman perbaiki, cuma akan menjadi perhitungan buat kita. Perhatikan bodinya. Yang kedelapan, perhatikan surat-suratnya. Apakah suratnya hidup atau tidak? Terus yang ke-9, apakah motor ini masih standar atau tidak?
terutama ban-bannya kita perhatikan apakah itu masih bagus, velgnya apakah itu masih original, stang-stangnya apakah original, sepedanya apakah original, terus jok-joknya apakah masih bawaannya pabrik. Karena kalau bawaannya pabrik, meskipun pada tahun 2026 anggap umurnya 11 tahun, ini masih bagus bro, masih original semua, masih bagus. Yang terakhir yang perlu teman-teman perhatikan adalah ini, kilometer jarak tempuh dari motor ini. Ini umur 11 tahun, kilometernya masih 24.000. Jadi ini motor ini hanya dipakai harian, tidak dipakai touring, tidak dipakai jarak jauh, tidak dipakai mundar-mandir yang sangat bikin motor ini keras, tidak. Masih 24.000, ini masih worth it banget untuk tahun 2026. Itu 10 hal yang perlu teman-teman perhatikan ketika hendak membeli motor Ninja 2015 ini. Motor ini masih super standar, masih bagus sekali, masih worth it. Anak cewek saya aja yang kedua suka naik motor ini bro, diparkir di rumah dinaikin terus, malah kadang ngajak jalan-jalan mau sekolah minta dianterin pakai motor ini. Suka banget adik saya, anak saya itu yang kedua. Motor 2 tak ini untuk dipakai ya teman-teman yang hobi 2 tak, sangat worth it, sangat bagus. Ini belum saya cuci motornya bro, baru dapat, belum saya cuci. Ini baru kami, ini contohnya kotor karena ini baru saya mandiin bunga kemarin. Itu tradisi di sini bro, ketika kita punya rezeki beli kendaraan baru, maka kita perlu selamatan, kita mandiin motornya. Ini baru selesai, baru kita selamatin, kita mandiin bunga, masih kotor, itu bekas-bekasnya, bunganya sudah jatuh semua, mungkin sudah. Worth it, sangat bagus bro. Usahakan cari motor 2 tak yang full original seperti ini bro. Kita cek sound, dan kita dengarkan suaranya. Ini masih standar banget bro. Dan tutorial buat teman-teman yang hendak melihat mesin ini, melihat mesin enak dan tidaknya motor seperti ini, kita hidupkan motornya beberapa menit. Ketika hendak membeli, kita hidupkan, lalu ketika motor itu mulai anget, kita tutup knalpotnya dan dengarkan suara bloknya, apakah ada suara kasar atau tidak. Jangan sampai tertipu bro, jangan sampai tertipu dengan harga murah, cuma 2 atau 3 hari kemudian panjenengan itu harus benerin motor ini. Jangan sampai tertipu. Oleh karena itu lebih baik mahal 1-2 juta di depan daripada menghabiskan puluhan juta ke belakang, karena servisnya motor seperti ini mahal bro. Radiatornya aja overload itu bisa menghabiskan 5 juta. Oke, kita cek sound. Ini nak pegangkan nak. Agak jauh ke sana nak, biar kelihatan semua nak. Demam deh. Kita on kan, lalu kita pancal. Itu bro, ini sangat enak, 1 kali engkol langsung.
Ini hasilnya bro, istimewa, mesinnya enak, semuanya enak, ramah lingkungan, ya. Ini tidak ada asap. Kita geber coba. Keluar asap sedikit. Suara mesin modus mantap. Tuh. Oke, cukup sedemikian bro untuk reviewnya kali ini. Jangan lupa jika hendak membeli motor 2 tak seperti ini, perhatikan 10 langkah yang saya bilang tadi itu. Jika teman-teman tidak membawa montir, akan tapi jika teman-teman membawa montir, pasrahkan saja sama montirnya. Kalau saya kemarin tidak bawa montir, bawa teman yang juga bisa paham dalam 2 tak, akhirnya saya menggunakan 10 langkah tersebut. Baru teman saya disuruh nyoba ngidupin motor dan disuruh nyoba di jalan. Ternyata kata teman saya itu semuanya serba enak dan worth it untuk dibeli pada tahun 2026. Lampu masih kuning standar, sen hidup, semuanya masih hidup. Ban tebal banget, semua ada. Untuk selanjutnya saya akan mereview tentang apakah motor ini enak atau tidak. Jangan lupa tonton di video saya selanjutnya. Saya akan katakan sejujur-jujurnya biar bisa menjadi referensi untuk teman-teman sekalian, motor ini enak atau tidak, motor ini worth it dipakai atau tidak. Nanti lihat video saya selanjutnya. Oke, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.